nyanyi dulu. Yesus menginginkan aku. Silakan duduk kembali. Sekarang lanjut absen. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Yakin tidak ada yang absen? Tidak, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar yaitu pendidikan agama Kristen. Ya, materi kita hari ini adalah aku suka menolong sesama. Nah, pernah nggak kalian menolong sesama? Pernah, Bu. Pernah nggak kalian melakukan pertolongan terhadap orang lain? Pernah, Bu. Bagaimana perasaan kalian ketika menolong orang lain? Coba Kadela. Senang. Senang. Apanya yang senang? Hati. Hati kita akan merasa senang. Apa lagi? Valencia. Bahagia, Bu. Bahagia. Angel, apa lagi jawabannya? Sukacita. Sukacita. Dan yang lainnya? Anjanis. Bahagia. Lisna? Rasa lega. Merasa lega. Ya? Ada lagi jawabannya? Gembira. Apa lagi? Ketika kita menolong sesama, menolong teman, ya, kita akan merasa sukacita, ya, bahagia. Itu yang kita rasakan ketika kita menolong sesama kita, ya. Bukan hanya sesama saja yang kita tolong. Bentuk pertolonganmu itu, ya, bentuk pertolonganmu misalnya kamu menolong temanmu, ya. Apa bentuk pertolonganmu? Coba. Apakah ketika temanmu tidak ada pensil, apa yang kamu beri? Meminjamkannya kepada temanmu. Lalu apa lagi bentuk pertolongan kita? Menolong teman yang jatuh. Ya, menolong teman yang jatuh. Apa lagi? Menolong teman yang sakit. Menolong teman yang sakit. Nah, di sekitar di sekolah ini, ya, di sekolah ini semua kita adalah teman. Kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Ya, ketika kita melihat teman kita yang sedang sakit, kita harus menolongnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mari kita membacanya bersama-sama. Yang pertama apa? Mampu menjelaskan makna menolong sesama sebagai wujud
sukacita, bahagia, lega. Ya, itu yang kita rasakan ketika menolong sesama kita, ya. Baik di lingkungan kita maupun di lingkungan sekolah, ya. Kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Ya. Jadi materi kita di pagi hari ini adalah menolong sesama sebagai inspirasi hidup. Ya, apa yang dimaksud dengan menolong sesama sebagai inspirasi kehidupan? Nah, mengapa kita harus mengasihi? Coba, yang pertama itu apa? Kasih adalah hukum yang terutama. Kasih adalah hukum yang terutama. Itu terdapat di dalam kitab apa? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan yang kedua apa? Kasih kepada sesama adalah cermin. Ketiga, Kasih menolong kita untuk berbuat baik. itu yang terdapat di dalam kitab Matius, ya, tentang kasih, mengasihi sesama, mengasihi orang lain, ya. Jangan kita merasa, oh dia temanku, baru aku mengasihi dia. Kita di lingkungan sekolah, kita adalah sama, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam Matius 22 ayat 39. Coba 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih Sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Benar nggak? Ya, Benar. Ya. Kalau kita sudah mengasihi diri kita sendiri, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, ini ada contoh menolong sesama dalam Alkitab. Nah, di situ yang pertama, kisah orang Samaria yang baik hati. Itu terdapat di dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, ini dia, ya, orang Samaria dirampok. Nah, jadi yang menolong seorang Samaria, ini Samaria, ya. Jadi ini orang Yahudi yang dirampok, ya. Jadi seorang Samaria ini menolong, ya. Dia mengasihi sesamanya, dia menolong sesamanya, ya. Dan yang kedua adalah Boaz dan Rut. nah, itu di dalam kitab Rut. Ketiga, Yesus menyembuhkan orang buta. nah, Yesus menyembuhkan orang buta. Kenapa orang buta itu? Hah? Apa yang disembuhkan kepada orang buta itu? Mata. Nah, ya, karena matanya buta sehingga Yesus menjelikan matanya. Sembuh nggak dia? Sembuh. Nah, manfaat menolong sesama. Apa manfaatnya kalau kita menolong sesama? Coba. Membuat kita lebih bahagia. Coba. Mempererat hubungan dengan sesama. Ketiga. Menjadi berkat bagi semua orang. Keempat. Menjadikan kita serupa dengan Kristus. Itu manfaatnya, ya. Kalau kita menolong sesama, maka itu ada manfaatnya dan kita menjadi berkat bagi lingkungan sesama keluarga. Itu ya manfaatnya kalau kita menolong orang lain. Terus cara-cara memberi bantuan. Caranya memberi bantuan itu seperti apa? Memberi bantuan kepada teman itu seperti apa? Coba. Hah? Memberi bantuan kepada teman. Contohnya seperti apa? Berupa apa kamu memberi bantuan?
Ketika teman tidak memiliki jajan, ya, kamu ajak temanmu, kamu memberi, itu sudah bentuk memberi bantuan dan juga memberi dukungan emosi, ya, dukungan emosi. Dan yang ketiga, menjadi relawan, ya, menjadi relawan. Cara memberi bantuan. Terus menolong di lingkungan rumah. Nah, seperti apa contohnya kalau kita menolong di lingkungan rumah? Membantu orang tua membersihkan rumah. Membantu orang tua membersihkan rumah. Contohnya seperti apa? Menyapu, mencuci piring, menyikat kain, terus mencuci baju. nah itu ya kalau kita di rumah. Terus membantu adik di rumah, membantu dia untuk belajar membaca, belajar menulis, apa lagi? Menghitung dan sebagainya. Lalu apa lagi? Menghibur saudara yang sedang sedih. Yang sedang sedih. Dalam bentuk apa dia bersedih? Kenapa dia bersedih? Kalau saudara kita yang sedang bersedih, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Memberikan dia kekuatan, ya, menghibur hatinya yang sedih. Terus menolong di lingkungan sekolah, apa? Meminjam barang kepada teman. meminjam barang kepada teman. Terus Menolong teman yang terluka. terus Memahami materi pelajaran. Lanjut. Menolong di lingkungan sekitar. Di situ ada menjenguk tetangga yang sakit. Menolong orang tua atau anak-anak yang menyeberang jalan. Dan yang ketiga, mempersilahkan orang yang berdua untuk menemani kehidupan. Terkadang kita melihat orang tua yang sedang belanja. Pada saat kita mau membayar, ya, orang tua ada di belakang. Nah, kalau kita melihat orang tua yang sudah lama mengantri di belakang, kita mempersilahkan dia duluan untuk melakukan pembayaran ketika dia membayar barang yang dia ambil. Nah, tantangan dalam menolong sesama. Apa tantangan kita dalam menolong sesama? Kesibukan, Kesehatan. Apa lagi? ketidakpedulian, Kepedulian. Apa lagi? ketakutan. Ketakutan. Itu tantangan yang kita hadapi untuk menolong orang lain, ya. Jadi di pembelajaran kita ini kita diingatkan untuk menolong sesama kita, menolong orang lain, ya. Kita tidak boleh membedakan di mana keluarga saya itulah yang harus saya tolong, ya. Jadi tugas kita hari ini kita mengerjakan bagaimana perbuatan kita menolong sesama kita di lingkungan kita masing-masing. Kita buat 2 kelompok, ya. Kita buat 2 kelompok. Jadi kelompok ini sini dia. Kelompok 2 ini dia. Nah, coba kalian berbalik, ya. Berbalik atau menggeserkan tempat duduknya. Ini tempat duduknya. Nah, ini kalian kerjakan, ya. Kalian diskusikan mana jawaban kalian yang benar. Di sini ada A, B, B, ya. B, ya. Nanti
Nama kelompoknya di sini adalah Maria. Dan di sini kelompoknya adalah Yusuf. Ya, itu kelompok 2. Di situ adalah kelompok 1. Dibacakan biar kamu dengar. Dibacakan biar kamu dengar. Ya, dibacakan biar kamu dengar. Dekat. Nanti di situ lempar nama kelompoknya dan nama kelompok apa di sini kelasnya, buat di sini kelompoknya. Dan siapa tulisnya yang apa? Oke, sekarang coba hadap di sini. Hadap di sini lagi ya. Hadap aja di sini. Nah, jadi kelompok 2 jawabannya adalah menolong teman yang lagi kesusahan dan menolong teman yang lagi membutuhkan pertolongan. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 1 jawabannya adalah membantu teman, meminjamkan teman buku yang ada di perpustakaan. Beri tepuk tangan. Sekarang tugasnya sudah selesai. Kita masuk kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita menolong sesama kita adalah menolong sesama adalah panggilan bagi setiap orang Kristen. Dan yang kedua, Kasih adalah motivasi utama untuk menolong. ketiga, Mari kita jadikan menolong sesama sebagai gaya hidup agar pandangan hidup kita. nah jadi itu dia ya. Nah sekarang penutup adalah kita mau berdoa. Yang memimpin doanya adalah Pak Dela. Balik ke tempat dulu. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu minggu depan.